Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Dava Malik di sini. Sekarang saya akan menjelaskan dari beberapa materi sebelumnya tentang EYD dan PUEB. Kemarin saya memberikan contoh materi EYD itu salah satunya ada tiga sih, yaitu pertama huruf kapital, kemudian bentuk ulang kata, dan kata depan. Nah, kita di sini akan melihat materinya, yaitu pertama saya jelaskan ini adalah web dari PUEB daring. Di sini kita bisa melihat dari apa-apa aja sih pedoman umum Ejen Bahasa Indonesia itu di sini itu pemakaiannya apa aja. Nah, saya berikan contoh yang kemarin materinya. Pertama kita dari ini huruf kapital. Hmm. Jadi di beberapa menu ini kita dijelaskan penggunaan huruf kapital itu ada apa aja. Contohnya yang seperti ini. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya atau contohnya apa? Apa maksudnya? Dia membaca buku. Kita harus bekerja keras. Pekerjaan itu akan selesai dalam 1 jam. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama untuk unsur nama orang termasuk julukan. Nah, ada julukan juga di sini dan nama orang itu dipakai dengan huruf kapital. Amir Hamzah, Dewi Sartika, dan lain-lainnya. Seperti ini Jenderal Kancil. Ada catatan juga, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Misalnya ikan mujair, mesin diesel, 5 ampere atau 10 volt. Catatan kedua, huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, boruh, dan van, atau huruf pertama kata tugas. Abdul Rahman bin, oh berarti ini bin dan binti ini tidak itu dikapitalkan. Pada 2015, PUEB menambahkan satu penjelasan termasuk julukan pada materi yang F2 ini. Misalnya Jenderal Kecil dan Dewa Pedang, serta penjelasan yang bermakna anak dari. Pada catatan kedua, kedua tambahan ini tampak bertunjuk memperjelaskan pedoman sebelumnya. Nah, berarti ini ada beberapa tadi yang ditambahkan sebelum di PUEB ini. Sebelumnya EYD tidak ditambahkan. Nah, tadi di materi ini. Kita lanjut lagi. Apa aja sih syaratnya? Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Kapan? Ini petikan langsung sini. Ini dan ini juga. Nah, ini di dalam awal petikan langsung ini dikapitalkan hurufnya. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Islam, I-nya di sini besar, Al-Quran juga besar, Kristen, Alkitab, Hindu, Weda, Allah, Tuhan. Allah akan menunjukkan jalan kepada hambanya. Allah di sini besar, Tuhan di sini juga kata gantinya besar. Kemudian untuk huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Sultan, Mahaputra, Haji di sini besar kapital semua ya, bisa dilihat. Juga ini ada nama buat unsur gelar kehormatan juga, sarjana hukum, magister humaniora. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Selamat datang yang mulia. Di sini kita lihat kapital. Semua berbahagia Sultan, Kiai, dokter, di sini itu gelar semua, jadi harus dikapitalkan. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkatnya diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Wakil Presiden Adam Malik. Besar di sini. Berarti di sini itu jabatan atau pangkat itu di depan dari namanya. Itu harus dikapitalkan. Perdana Menteri Nehru, Profesor Supomo, Laksamana Muda Udara Husin Sastra Negara, dan selebihnya. Kemudian
Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalnya, bangsa Indonesia, suku Dani, bahasa Bali. Dan ini harus dikapitalkan seperti syarat ini. Catatan, nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan tidak ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya, pengindonesiaan kata asing, ke Inggris-Inggrisan. Oh, ini enggak. Ini karena udah ada huruf awalnya ya. Jawa-Jawaan. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama. Tunggu sebentar, maaf. Ada masalah sedikit. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Misalnya seperti ini, Hijriyah, H-nya di sini kapital, Masehi, Agustus, Maulid, dan selebihnya. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Ada peristiwa sejarah di sini. Catatan, huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Perlombaan senjata membawa risiko pecahnya perang dunia. Dan ada masih banyak lagi di sini contoh-contohnya. Berapa sampai 13 ya. Saya akan bacakan judul materinya saja. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Contohnya bisa dilihat seperti ini. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk. Contohnya seperti ini. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk, yang tidak terletak pada posisi awal. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata untuk ungkapan lain yang dipakai dalam penyampaian atau pengajuan. Seperti ini. Kemudian kita beralih ke kata bentuk ulang kata. Nah, bentuk ulang kata itu ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Misalnya anak-anak, biri-biri, lauk pauk, berjalan-jalan, buku-buku, cumi-cumi, mondar-mandir, mencari, dan seterusnya. Catatan, bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama. Misalnya surat kabar atau surat-surat kabar. Kapal barang menjadi kapal-kapal barang, rak buku menjadi rak-rak buku, kereta api cepat, kereta api cepat. Jadi bukannya rak buku jadi rak buku. Jadi yang harus diulang itu di awalnya raknya. Rak buku. Catatan, bila bentuk ulang diberi huruf kapital, misalnya pada nama diri, nama lembaga, dokumen, dan lain-lain, atau judul seperti buku, majalah, dan lain-lain. Bentuk ulang sempurna diberi huruf kapital pada huruf pertama setiap unsurnya, sedangkan bentuk lain hanya diberi huruf kapital pada huruf pertama unsur pertamanya. Misalnya, ia menyanyikan makalah penerapan asas-asas hukum perdata. Slogan terus-menerus ramah tamah dikampanyekan gubernur baru itu. Oke, sekarang kita beralih ke kata depan. Nah, kata depan itu terdiri dari contohnya ya, di, ke, dari, ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, di mana dia sekarang, kain itu disimpan di dalam lemari, dia ikut terjun ke tengah
kancah perjuangan, mari kita berangkat ke kantor. Saya pergi ke sana mencarinya. Ia berasal dari Pulau Penyengat. Cincin itu terbuat dari emas. Nah, ini adalah contoh-contoh penggunaan dari kata depan di, ke, dan dari. Kemudian kita bisa lihat di sini ada banyak sekali syarat-syarat penggunaannya, mulai dari tanda baca, penulisan kata, dan pemakaian huruf. Di sini itu udah diperbarui dari versi sebelumnya, yaitu EYD, berubah menjadi PUEB. Dan di sini juga ada catatan-catatan seperti tadi ya, apa aja sih yang ditambahkan dalam PUEB itu. Jadi kalian sekarang bisa mengecek link ini untuk melihat syarat-syaratnya di PUEB itu, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Di sini komplit banget ya. Bisa dicek langsung aja. Mungkin dari itu saja, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.